inovatif dan mempesona dalam rangka Merdeka Belajar. Saya kira ini adalah materi yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Karena itu apalagi kita bicara sekarang di Taman Siswa ini, tadi disebut Ki Hajar Dewantoro, saya kira tidak ada para pendidik di negeri ini yang tidak paham apa yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantoro. Sebenarnya bukanlah tuturi handayani ingarso sung tulodo ing madya mangurkarso saja yang sangat populer, tapi yang dipakai oleh UST juga sangat populer, yaitu niteni, niroke, sama nambai. Saya kira itu yang luar biasa dari tentang inovatif itu. Jadi mengapa harus inovatif? Karena argumentasinya yang tadi gitu. Nah, sekarang mengapa harus inovatif? Lihat, ini ada guru atau seorang profesor yang menyuruh robotnya jadi guru. Nah, jadi kalau gurunya tidak inovatif nanti akan kalah. Dia ini bisa mengajar dengan amat tidak ada yang lupa, zero defect dia, di zero error dia mengajarnya. Jadi jangan sampai nanti kita ditinggalkan oleh hal-hal yang seperti ini gitu. Mengapa harus kreatif guru kita? Mengapa harus inovatif? Karena guru menghadapi dilema. Ini robot-robot ini nanti sudah bisa diwawancarai, tidak lagi seperti robot-robot yang dulu. Ini kita nggak bisa tidak kreatif lagi. Ini robotnya diwawancarai bisa. Dia bisa jawab. What is God? Nah, dia bisa jawab. Nah. Oke, nah, bila kita tidak kreatif, guru-gurunya akan tertinggal. Mengapa kita harus kreatif? Coba, mendadak tantangan pendidikan Indonesia itu seperti ini. Lihat. Pandemi COVID-19 nggak ada yang bisa menduganya dan semua bergeser. Tiba-tiba anak-anak dikembalikan ke rumah dan diajari oleh orang tua mengeluh, saya nggak bisa Pak ngajari anak saya. Oh, nggak bisa Pak, anak Bapak harus dikembalikan dulu ke rumah karena nggak bisa ke sekolah. Nah, ada perubahan yang amat sangat fundamental menjadikan rumahku sekolahku dan sekolahku rumahku, ibuku guruku, guruku ibuku, jadi orang tuaku guruku. Jadi seperti itu. Sebelum pandemi kita juga bercita-cita seperti itu gitu. Datang pandemi yang luar biasa ini, kita nggak bisa tidak kreatif. Kita harus bisa membuat RPP daring, blended, tatap muka, BDR, belajar dari rumah. Kalau dulu guru-gurunya cuma disuruh buat RPP tatap muka saja udah cukup. Tiba-tiba datang COVID ini nggak bisa. Harus ada RPP belajar dari rumah bersama orang tua. Harus ada online learning, blended, gabungannya dengan tidak online. Nah, lalu arsitektur masalahnya apa? Pagi ini saya ingin dulu memberi inspirasi karena ini seminar. Biasanya orang seminar itu ini masalahnya, ini tesa saya gitu. Ini masalahnya menurut saya. Nanti tesanya atau solusinya saya ajukan. Lihat. Pertama, jika saya menggunakan jika, tidaklah menggunakan jika dan hanya jika, tapi saya pakai jika saja. Jika pembelajaran tidak berkualitas atau kurang berkualitas, mayoritas lulusan untuk semua jenis jenjang dan jalur pendidikan tidak mencapai standar minimal kompetensi, atau pada sikapnya tidak memenuhi syarat, pengetahuannya, keterampilannya tidak memenuhi syarat. Itulah kalau pembelajaran kurang berkualitas. Jangan anggap remeh, jangan main-main bahwa di Indonesia sekarang mayoritas hampir semua jenis jenjang dan jalur pendidikan lulusan kita bermasalah. Nah, itu sangat krusial. Akibatnya apa? Akibatnya kita rendah. Loh, kok PISA TIMSS Pak? Ya karena ini cara berpikir. Jangan dilihat PISA itu sebagai soal, TIMSS sebagai soal. Ini cara berpikir. Loh, mengapa cara berpikir Pak? Bangsa itu ada pada cara berpikir. Ada cara berpikirnya, lihat. Saya selalu senang mendahului, tidak ada kemajuan negara melebihi kemajuan pendidikan. Tidak ada kemajuan pendidikan melebihi kemajuan gurunya. Tidak ada kemajuan masyarakat, cara berpikir masyarakat melebihi cara berpikir gurunya. Jadi gurunya yang duluan maksudnya. Jadi TIMSS itu adalah cara berpikir. Jadi kalau rendah cara berpikirnya, lihat akibatnya apa kalau cara berpikir kita rendah. Nah, indeks inovasi global kita rendah. Kita 80-an, Thailand dan Malaysia itu di angka 35-an. Kenapa kok kita jauh kali dari mereka? Loh, ada apa rupanya dengan inovasi? Ya, inovasi yang bisa memperbaiki kehidupan manusia. Karena itu hari ini kita bicara soal guru yang inovatif, guru yang mempesona. Mempesona karena ucapannya,
mempesona karena karakternya, mempesona karena pilihan kata-katanya, mempesona karena keikhlasannya, mempesona karena sorot matanya yang sangat ikhlas terhadap muridnya. Nah, indeks inovasi kita menjadi rendah. Akibatnya apa? Kita jadi miskin, tidak literate, tertinggal peradaban kita. Berapa orang yang miskin? Banyak yang miskin. Mau Bapak Ibu lihat sejenak, lihat nih, saya sambungkan dulu ke sini ya. Sebentar aja, lihat miskin ini. Nah, lihat miskin ini ya. Berapa? 24 juta miskin. Lihat nih, miskin, miskin, musuh abadi kita, miskin, bodoh, terbelakang, ketidakadilan. Mestinya dari mana? Selalu saya mengatakan dimulai dari ruang kelas Bapak Ibu guru, jangan marah ya. Dimulai dari ruang kelas Bapak Ibu dosen, jangan marah Bapak Ibu dosen yang ada di Zoom ini. Dari sini mulainya miskin ini. Loh, bukan kita aja Pak, yang lain-lain, ya nggak usah kita urusi, urusan orang lain dulu. Banyak juga yang salah yang lain, ngapain kita urusi salahnya orang, salah kita aja dulu. Jadi miskin ini bermula di ruang kelas, bukan di mana-mana. Itu makanya Kennedy bilang, bila banyak rakyat yang miskin, maka pertanyaan cuma satu, what's wrong in our classroom? Apa yang salah di ruang-ruang kelas itu? Kenapa banyak orang miskin di negara itu? Salahnya kelas, itu bukan saya, itu Kennedy. Lihat miskinnya 24 juta, lihat batas kemiskinan kita pun rendah sangat. Dan lihat akibatnya, alam kita padahal kaya raya. Kontradiksi, sawit nomor 1, karet nomor 2, timah, beras hebat, nikel hebat. Ikan dunia 25% adanya di Indonesia, spesiesnya. 17% burung dunia ada di Indonesia. 12% alam sekaya ini kok bisa ada orang miskin. Apa tadi yang salah? Yang salah di ruang kelas mulanya. Nah, lihat. Dari 2003 yang lalu, lada putih nomor 1, lada hitam nomor 2, puli nomor 3, sintetik nomor 1, kayu lapis, ikan nomor 6, timah nomor, semua kita hebat. LNG number 1 in the world. Yang ada di Papua number 1 in the world. Lihat. Kok bisa ada miskin? Ya karena bermula dari ruang kelas tadi. Dari ruang kelas tadi mulanya. Nah, kita karena cara berpikirnya rendah, itulah yang membuat kita seperti ini. Tentu integritas juga di dalamnya. Dan apa akibatnya? Lihat kualitas kehidupan beragama, berbangsa, bernegara, berdemokrasi, berpolitik, berpilpres, berpilkada. Bermasalah kita. Saling bully, saling ini, katanya ada buzzer, macam-macam lah. Kenapa? Semua itu dari cara berpikir. Bila cara berpikir anak-anak yang nanti bangkit dan naik, nggak ada yang seperti itu. Tidak bisa dimobilisasi. Mudah dia menganalisisnya. Kenapa? Karena menggunakan high order thinking skill. Dengan mudah dia analisis. Dengan mudah dia bisa menggunakan cara berpikir yang pola. Dengan mudah dia mengerti algoritma. Dengan mudah dia mengerti abstraksi. Oleh karena itu, ini arsitektur masalahnya. Arsitektur masalahnya lihat soal PISA. Kenapa PISA rendah? Ya karena siswa diajar lemah. Karena siswa diajar berbasis LOTS, tidak HOTS. Kan itu aja jawabnya kan. Kenapa rupanya pembelajaran itu berbasis LOTS, low order thinking? Iya karena gurunya kurang profesional. Simpel kan cara berpikirnya, tapi tidak cukup hanya itu. Banyak masalah yang lain tentunya. Tapi kita urus dulu seminar pagi ini, kita mau ngurus gurunya aja dulu. Nah, masalahnya apa bedanya kita dengan negara-negara lain? Kita kurang sungguh-sungguh saja. Nggak mungkin semua anak-anak dimanapun di muka bumi ini diberikan Tuhan kemampuan yang sama. Artinya ada kesamaan, ada perbedaan. Maksudnya sama, di negara manapun pasti ada orang pinternya, punya bakat tersendiri. Jadi semua orang diberi seperti, nggak mungkin lah di negara kita semuanya orangnya lemah, nggak mungkin. Allah tidak memberikan seperti itu. Tapi kesungguhan kita rendah, kenapa? Karena komitmen spiritual kita rendah. Itu yang pertama. Komitmen intelektual kita juga rendah, komitmen dan seterusnya. Nah, ini arsitektur masalahnya seperti itu. Lalu sekarang mau kita jawab, cukupkah dengan menerapkan prinsip profesi? Nah, saya sampaikan prinsip profesi, prinsip 5-4. Kenapa prinsip 5-4? Lihat, wajib memiliki 5 untuk mendapatkan 4. Haknya 4, 5 wajibnya. Yang mana prinsip 5-4 itu? Baca undang-undang nomor 14. Prinsip 5-4 itu begini, memiliki 5. Apa yang 5? Bakat, minat, panggilan jiwa. Jadi kalau nggak punya ini jangan jadi guru. Loh, guru kita yang sekarang seperti itu Pak, belum, makanya bermasalah. Kalau nggak kan nggak bermasalah. Kalau nggak ada seminar hari ini karena masalah ini. Yang kedua, komitmennya hanya satu, mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dari anak. Hanya itu komitmennya. Jadi kalau di taman siswa itu, ke taman siswanya itu betul-betul diberikan kualifikasi akademik, berbakat, berminat, berkomitmen. Kalau kualifikasinya nggak ada, nggak bisa jadi guru. Berbakat, berminat, berkomitmen, berkualifikasi. Kalau kompetensinya nggak ada, nggak bisa. Meski bakat, komitmennya hebat, kualifikasi ada, kompetensinya hebat, kalau tanggung jawabnya rendah, nggak bisa. 5 wajib, lalu dapatlah dia 4. 4 yang pertama, gaji.
penghasilan, terserah mau dimanapun jadi guru, kesempatan untuk mengikuti pelatihan, 3 jaminan perlindungan, 4 organisasi profesi. Itulah haknya. Cukupkah ini menjawabnya sekarang? Oke, mari kita telusuri cukup atau tidak. Kalau secara terus-menerus ini memang dikembangkan, bisa gurunya. Nah, sekarang fakta empirik hasil sertifikasi dan CPD. Data ini saya pakai data prediksi. Lihat, sertifikasi guru lintas masa, dari masa ke masa. Ada namanya PSPL, berikan sertifikat langsung. Ada namanya portofolio. Ada guru-guru hebat, kasih. Nggak cukup. Buat PLPG, nggak memadai. Sekarang ada PPG Daljab, ada rintisan PPG Prajab. Berapa yang sudah jumlahnya? 1.500 sudah siap. Apakah 1.500 ini menyumbangkan perubahan yang fundamental di sekolah? Jawabnya belum. Lalu ditanya, mengapa? Padahal dibayar tunjangan profesi sejak 2018. Mestinya ada sesuatu yang keliru, ada yang hilang berarti pada proses pendidikan kita. Apa yang disebut dengan mindset. Kata ahli yang terbaru bukunya sekarang yang bestseller itu, Dweck itu mengatakan, mindset is the new paradigm of success. Mindset is new psychology of success. Ada yang hilang berarti. Kenapa? Karena toh sudah diluncurkan itu PPG Daljab, direncanakan masih sisa 2 juta. Jadi mulai 2007 sampai 2021 sudah berlangsung 5 macam ini, PSPL, portofolio, PLPG, PPG sudah berlangsung. Hasilnya diperkirakan 1.500 guru sekarang di lapangan. Tapi apa sumbangannya? Itu makanya saya bilang kadang-kadang sakit hati kita mendengar katanya guru-guru kita di lapangan itu disebut double for nothing. Diberi gajinya double, tapi hasilnya katanya nothing. Sebetulnya sakit juga telinga mendengarnya, tapi tidak apa-apa. Nah sekarang pertanyaannya, ada Bu Elvira, mungkin mudah-mudahan masih ada Bu El, 2 juta lagi yang mau diselesaikan. Bukan kerja yang mudah. Bila dibuat perhitungan secara matematik linear, 400, itu baru siap 2026. Baru siap 2026. Dan harus diselenggarakan di 200 LPTK atau 2000 LPTK selama 5 tahun. Ya kan? Atau 500 LPTK per tahun, atau 100 angkatan per LPTK, 5 angkatan, berarti baru bisa selesai. Itu pun 2026. Sekarang periode berikutnya 2021 dan seterusnya nanti ada PPG Prajab. 2021 baru 10.000. Padahal yang dibutuhkan 70.000. 70.000 yang diperlukan. Kenapa? Karena itu mengganti yang pensiun aja. Nah, nanti akan kita buat periode 2022 dan seterusnya. Itu pun kalau Bu El menyiapkan pendanaan dan semuanya. Kita mau buat new model pendidikan akademik guru. Nah, yang sekarang S1 itu pendidikan akademik guru, dan nanti new model PPG. Terus saja new model. Iya, memang nggak akan pernah berhenti. Kita harus perbaiki terus. Nah, bagaimana caranya nanti? Lihat, bila pendidikan akademik guru memerlukan 70.000 yang pensiun, asumsi keberhasilan 90%, maka jumlah mahasiswa PPG mestinya 87.000. Idealnya di 150 LPTK. Bila asumsi keberhasilan pendidikan akademik 80%, maka cukup rekrutmen calon mahasiswa guru 100.000. Sekarang apa 50.000 yang dididik? Mau kemana yang 350.000 itu? Mestinya cukuplah 100.000 sajalah. Jadi gimana caranya nanti Pak? Ya biar aja diseleksi nasional, terus nanti memilih bebas, mahasiswanya memilih nanti. Kalau ada perguruan tinggi yang tidak dipilih, ya apa boleh buat? Tutup sementara dulu, berhenti dulu. Kan bebas mahasiswanya. Kalau nggak kita perbaiki seperti itu, pendidikan akademiknya nggak bisa menyelesaikan masalah. Bila jumlah guru ideal 3.000, secara sederhana dalam kurun waktu 42 tahun, seluruh alumni PSPL, portofolio, PLPG, PPG pensiun. Akan tetapi guru alumni PPG Prajab masuk yang berkualitas cuma 70.000 per tahun. Itu pun kalau ada jaminan berkualitas. Kalau ini dibarengi dengan CPD yang konsisten, yang bagus, ada kemungkinan dalam 5 tahun kita bisa memperbaiki kualitas sekolah, kualitas guru. Nah, sekarang bagaimana kondisi daripada CPD guru kita sekarang? Coba, bagaimana kondisinya? Bila kita harus mengatakan semua guru, baik yang profesional mau tidak profesional, wajib diklat. Tapi tidak disamakan dalam satu diklat. Mestinya diklatnya itu adalah diklat dasar, diklat pengembangan, diklat lanjutan pengembangan. Di Finlandia hanya ada diklat pengembangan saja. Gak ada diklat lanjutan, gak ada diklat dasar. Karena gurunya semua sudah profesional. Yang perlu apa? Karya yang dituntut bagi mereka.
Mana karya Bapak untuk memperbaiki pembelajaran kalkulus, pembelajaran sistem bilangan real, pembelajaran nilai-nilai Pancasila, pembelajaran itu yang dituntut sama gurunya. Jadi dia menemukan inovasi-inovasi baru. Alumni PSPL tadi 1.500, dasar saya asumsikan begitu. Mereka harus dilatih yang 1.500 ini. Dugaan saya buat presentasinya seperti ini. Dugaan saya begitu dia. Jadi kita bagi-bagi. Paling-paling lah kira-kira sepertiganya sajalah ada di pengembangan gitu. Selebihnya itu diklat. Meski sudah alumni PSPL. Lulus Prajab 1.800 semuanya harus ini didik. Kira-kira seperti ini. Apalagi yang tidak lulus harus masih masukkan di diklat dasar. Lulus PPG Prajab 10.000 semua di diklat. Nah, kedepannya bagaimana? 2022 dan seterusnya nanti. Kalau ada 3 juta guru, saya yakin tidak ada lagi di dasar nanti. Karena semua kita anggap sudah tidak bicara teaching learning quality lagi kita. Sudah bicara lanjutan. Sudah bicara apa produk gurunya. Kira-kira itu pikiran-pikiran seperti itu. Nah, arsitekturnya sekarang kita lihat. Gimana sebetulnya guru yang profesional itu? Bayangannya apa? Kita berharap kalau orang bicara guru mempesona, dia bayangkan begini. Saya pengen anak-anak saya ini adalah orang-orang yang berguna. Dia kontributor peradaban. Kelak dia besar orang yang berguna di bangsa ini, tidak menjadi beban bangsa ini. Dia berpikir saya harus mencetak dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Bayangan guru profesional itu gitu. Dia mestinya punya rasa percaya diri. Banyak sekali anak-anak negeri ini nggak percaya diri, sehingga dia tidak tahu potensi dirinya itu hebat. Saya mau buat dia menjadi pembelajar yang sukses. Titik. Jadilah ini gambaran orang yang dibayangkannya setiap hari yang datang ke sekolah, murid yang di hadapannya itu membuat pembelajar yang sukses ternyata bukan mengajarkan matematik, bukan mengajarkan fisika, bukan mengajarkan PPKN. Itu semuanya adalah alat untuk membuat dia menjadi pembelajar, alat untuk membuat dia menjadi orang yang bertanggung jawab, alat untuk hidup. Jadi alat, jangan jadi tujuan. Nah, kalau begitu, saya seperti apa kualitas pembelajarannya yang harus dibuat? Nah, dibuatlah. Oleh siapa? Harus dirubah kualitas pembelajaran. Oleh siapa yang harus itu? Dan apa prinsipnya? Prinsipnya pembelajaran itu ujungnya nanti pribadi yang beriman takwa dan lahir orang-orang pembelajar sepanjang hayat. Gimana caranya? Oleh guru profesional. Itu aja jawabnya. Cukupkah dengan cara ini? Sudah cukup. Kalau yang tadi hanya membicarakan prinsip-prinsip, nggak cukup. Jadi sekarang semuanya untuk siswa dan siswa dan siswa, ya kan? Tugas kita hanya siswa dan siswa. Nah, guru profesional itu apa modalnya? Itulah dia seminar kita nih. Dia harus mempesona. Dia baru masuk di kelas saja muridnya udah senang lihat wajahnya yang senyum itu gitu. Itulah mempesona. Belum bicara dia, masih baru masuk. Kalau dia menyapa pakai assalamualaikum atau selamat pagi, dia udah murid-murid udah senang lihatnya. Itulah mempesona itu. Apalagi dia semakin ngomong, semakin jalan ke sana kemari, semakin mendekat pada siswa, semakin suka. Jangan sebaliknya, masuk aja pun muridnya sudah mulai tidak. Semakin banyak dia ngomong, semakin bertambah ketidaksukaan murid. Sudah habislah. Nah, itu yang pertama. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana untuk menjadi guru seperti itu? Kan itulah, makanya ada PPG ini sekarang. Nah, baru kita bicara, apakah dia mengerti apa yang mau diperoleh siswa? Apakah dia mengerti tingkat berpikir yang harus dimiliki siswa? Itu dia. Apakah dia mengerti apa materi yang mendukungnya sampai advance material? Apakah dia mengerti rancangan pembelajarannya yang melibatkan 3 hal? Pedagogi, teknologi, tetapi yang terpenting di antara ini adalah penguasaan materinya, kontennya. Apakah dia mengerti active learning sehingga suasana di kelas itu adalah suasana latihan bertanggung jawab, latihan berpikir, latihan membantu orang, latihan merumuskan produk. Itulah kelas yang active learning itu, yang mendidik itu. Bisa nggak dia mengukur anak-anaknya, memastikan, oh anak-anak saya ternyata belum sampai pada level itu. Bapak dan Ibu sekalian, punya kesadaran nggak untuk melatih dirinya? Kita punya pertimbangan psikologi, pertimbangan pedagogi, sosiokultural, fisik, emosi, intelektual, spiritual. Kita lihat kelayakan materi, proses, dan penilaian. Kita lihat apa yang dibutuhkan secara individu. Atau lihat, saya buat konstruksinya begini, lihat. Nah, sekarang ginilah konstruksinya. Kan nomor 1 itu tadi mempesona, panggilan jiwa, kesepenuh hatian. Dia mengerti apa yang dibutuhkan oleh siswa.
kemampuan berpikir seperti apa, dan apa materi orientasi ke masa depan. Dia mengerti materi yang mendukung, sampai filosofinya, bukan sekedar menguasai materi, filsafatnya pun dia tahu. Dia mengerti proses belajarnya, dia mengerti active, dia mengerti menilai itu. Dan ini, lihat konstruksinya begini. Yang paling mudah diperoleh di PPG atau di pendidikan akademik guru adalah ini. Nah, ini kan, ini mampu merumuskan indikator, atau katakanlah mampu menguasai materi. Paling mudah itu dapat. Atau mampu membuat perencanaannya. Nah, itu paling mudah kan. Jadi materinya, indikatornya, perencanaannya udahlah mudah. Tapi apa yang paling sulit nanti, lihat. Nah, berikutnya dia mulai mengalami kesulitan ketika bicara bagaimana diimplementasikan itu dalam bentuk active learning. Karena di sana perlu pengayaan, perlu remedi, perlu refleksi, dan seterusnya. Dan akan juga begitu juga kesulitannya untuk menilai, memastikan. Kalau memastikan pengetahuan anak gampang. Tapi bagaimana cara memastikan bahwa sikap anak ini akan tumbuh dan berkembang dengan mindset yang tadi. Mindset yang boleh dikatakan tidak stagnan, tapi mindset yang berkembang. Ya kan, bukan fix mindset, tapi growth mindset. Nah, tidak susah. Nah, yang disebut dua materi, tujuan belajar, merancangnya, melaksanakannya, menilainya, nggak bisa berkembang kalau nggak ngerti yang ketujuh ini. Yang ketujuh inilah yang membuat mereka ini berkembang semuanya, melatih diri sendiri, continuing professional develop, punya kesadaran apa tidak, merefleksi diri sendiri. Kalau perhatian yang dibuat vendor itu dampaknya kecil, ada sih. Maka dampak yang dahsyat itu oleh apa? Oleh diri sendiri. Karena sumber belajarnya sekarang bagus, apalagi di era RI 4.0 dengan paradigma bagaimana activated deep source of learning. Itu guru saya hebat-hebat guru, mengaktifasi sumber belajar, bukan sekedar student center learning, bukan sekedar begitu. Itu juga betul sih, tapi yang paling guru yang hebat sekarang aktivasi sumber belajar dimanapun dia berada, mau di jaringan, mau di perpustakaan, mau di lab, mau di masyarakat, di industri, di sekolah, di tokoh-tokoh, dimanapun sumber belajar itu berada. Itulah sehebat-hebat guru. Bapak dan Ibu, 2, 3, 4, 5, 6 nggak akan berkembang kalau tidak ada upaya gurunya untuk melatih dirinya sendiri lewat CP7 ini. Nah, begitupun CP2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tak akan berkembang bila ini bukan panggilan jiwa. Nah, itu kuncinya. Nah, lihat, dan ini tidak mudah. Kalau bukan panggilan jiwa, bukan main sulitnya menguasai materi, bukan main sulitnya mempelajari sesuatu, tapi begitu itu panggilan jiwa, jiwa mengatakan, apapun tantangannya saya tempuh, seperti orang yang pacaran, gelap, gulita, hujan pun ditempuhnya, untuk menjumpai sesuatu yang amat sangat dicintainya. Sama, bila kita amat sangat mencintai profesi ini, dan kita dengan kesepenuh hatian, dan kita di panggilan jiwa, kita akan tampil mempesona. Konstruksinya begini, kalau tidak seperti ini kita buat sejak dini di pendidikan akademik guru dan di PPG, mungkin tidak akan ada perubahan yang fundamental di sekolah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau mau belajar ke luar, professional knowledge, practice engagement, sama aja di Australia. No students and how they learn, no to the content, how to teach, sama aja. Tidak ada bedanya ternyata. Nah, kalau kita mau lihat yang ada di Indonesia berkembang, kira-kira yang tadi itu kalau mau dibuat, nah ini kan ada istilah ini, kalau di sana kan ada graduate, proficient, highly, and lead. The highest level of teacher in OC adalah lead, bisa memimpin. Nah sekarang kalau kita mau lihat di sini ada berkembang, ada layak, ada cakap, ada mahir. Kira-kira di Indonesia mau dibuat seperti itu, tidak apa-apa, sama saja. Tapi yang penting sekarang bagaimana kita bisa menghayati. Kalau di Finlandia justru 3 saja. Nah, high level, content, skill required, and academic skill. Cukup 3 itu saja. Kalau di Amerika saya yang tertarik ini, bring real world issues in the classroom. Itulah yang paling menarik bagi saya di Amerika, itu kompetensi guru itu. Bawalah dunia nyata ke kelas. Karena kelas itu adalah miniatur dunia nyata. Dan apa yang didapat di kelas akan dipakai menjawab dunia nyata. Pindahkanlah dunia nyata itu ke kelas. Jangan pula yang diajarkan di ruang kelas itu mata pelajaran. Bukan gitu, tetapi dia seperti itu. Nah, terserah kita mau belajar kemana. Tetapi arsitektur kompetensi guru dan siswa saya sampaikan, kalau siswa secara tersendiri kira-kira kayak apa? Kalau dilihat by konten kurikulum, kita bicara soal kereligiusan, kita bicara soal keilmuan, kita bicara soal keindonesiaan, kita bicara soal
konten kearifan-kearifan lokal yang kita miliki. Kira-kira seperti itu. Ada irisan religius dengan ilmu, ada irisan religius dengan agama supaya kita jangan bertengkar terus, ada irisan, punya irisan-irisan semua. Ini sejatinya kurikulum yang harus dikuasai guru. Atau kalau dirumuskan dengan 3 saja, seperti apa yang kita kerjakan di K13, cukup dengan apa itu sikap, pengetahuan, keterampilan. Orang yang baik itu adalah berpengetahuan yang sikapnya baik, sikapnya mumpuni, punya keterampilan tapi religius, dan dia adalah terampil dengan pengetahuan yang sangat luas itu. Maka irisannya ini adalah bekerja dengan mendahulukan sikap. Selalu mendahulukan sikap kalau bekerja. Kalau saya gayanya begini sombong tidak ya? Walaupun hebat orangnya. Kalau saya buat bom, kira-kira merugikan, mati orang dibuatnya. Kalau saya mengakal-akali pajak, ini bahasa Medannya, mengakal-akali pajak atau apa yang kita bayar itu gimana ya? Itu sikap yang bisa bicara seperti itu. Kalau ada seminar hari ini ya, apa yang harus saya sampaikan besok itu supaya pentingnya? Itu sikap dulu yang bekerja, baru mengetahui. Sekarang kompetensi lulusan FKIP yang dirumuskan Bu Maria. Jadi saya baca-baca di visinya UST nih, Universitas Satya Wacana Jogja. Sarjana Wiyata Jogja. Nah, Sarjana Wiyata Jogja. Terus saya baca-baca kompetensi lulusan FK-nya begini. Dia katanya harus menguasai kependidikan berdasarkan ajaran taman siswa, menggunakan sistem AMONG dan berpusat pada mahasiswa, student center learning. Dia juga adalah orang yang harus bisa mengajar, menguasai perkembangan dan karakteristik peserta didik sesuai ajaran taman siswa. Saya pikir tadi nggak ada orang lagi di Zoom, tapi ternyata ada. Dia langsung dikoreksi. Terus yang keempat, dia katanya menggunakan pembelajaran dengan prinsip niteni, niroke, nambai, serta integrasi pembudayaan luhur. Nah, kalau ini diterjemahkan dengan baik, maka akan ada irisan di tengah ini. Ini orang yang seperti apa? Dalam pandangan saya, orang ini adalah unggul. Saya baca divisinya itu, unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan ajaran taman siswa pada tahun 2025. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Kita harus baca baik-baik, apa sih kompetensi siswa? Siswa dan siswa dan siswa. Mestinya siswa itu orang yang apa? Kalau pelajar Pancasila, berkepribadian global, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar, mandiri, beriman. Yang terpenting itu beriman dan bertakwa. Karena begitu dia beriman, nah, begitu dia mengaku ketuhanan yang Maha Esa, dia langsung beradab, sila kedua. Kalau bertuhan dan beradab, kalau tak bersatu tak guna, makanya lahir Persatuan Indonesia. Kalau beriman, beradab, berpersatuan, kalau tidak ada pemimpin, kerakyatan yang dipimpin, yang bijaksana, tidak juga bisa. Harus ada pemimpin. Kalaupun kita berini semuanya bertakwa berpemimpin, kalau tidak ada keadilan, Indonesia juga tidak akan baik. Begitu konstruksi Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu belum pernah mendengar konstruksi Pancasila seperti itu. Saya bisa menyampaikannya seperti itu. Bapak dan Ibu, sekarang apa akar masalahnya? Karena tadi saya bilang ini seminar. Akar masalahnya adalah, ya, saya rumuskan pertama, sumbu X-nya itu materi yang diajarkan guru. Penting itu kan? Apa materinya? Mutakhirkah atau pentingkah? Atau materi-materi yang lama saja? Yang kedua, sumbu Y-nya. Ini adalah metode belajar yang dipakai oleh guru. Bisa menggunakan yang konvensional, yang lama-lama. Atau metodenya mutakhir, blended. Nah, Bapak dan Ibu coba lihat sekarang. Di kuadran pertama, ada guru materinya mutakhir. Dan caranya juga mengajarnya hebat mutakhir. Mereka lah guru-guru yang inspiratif itu, yang menyampaikan mata pelajaran sebagai masa depan siswa. Masa depan siswa. Bukan nomenklatur kurikulum, tapi hakikinya masa depan siswa. Itulah guru hebat itu. Hanya di satu ini. Di kuadran yang lain tidak ada. Tidak ada. Nah, bila coba lihat dulu, ada guru yang di kuadran kedua, dia guru yang hebat, IT-nya hebat, cara mengajarnya bagus, muridnya tertawa-tertawa dibuatnya, tapi materinya materi yang lama, artinya mengajarkan yang tak berguna. Inilah guru yang berhasil mengajarkan yang tak perlu. Ada hubungannya dengan masa depan anak, tapi diajarkannya juga. Sukses mengajarkan yang salah. Coba bayangkan ada guru, materinya hebat, mutakhir, tapi cara mengajarnya buruk. Inilah guru yang gagal mengajarkan masa depan anak. Ada guru di kuadran ketiga, materinya buruk, metodenya buruk. Sudah, kita doakan dia pensiun sehat-sehat. Nggak ada yang bisa diharap dari dia itu lagi. Ini dilema yang sekaligus akar masalahnya.
Jadi bagaimana untuk pindah? Nah, sekarang saya mau pindah ke sini, Pak. Saya ini tinggal metodenya yang kurang, Pak. Ya sudah, kita latih. Saya mau pindah ke sini, Pak. Saya materinya ini tidak mutakhir, Pak. Ya sudah, kita panggil ahli materi. Saya mau pindah, Pak, dari kuadran ketiga. Nggak usah, nanti ajalah Bapak belakangan, gitu ajalah. Karena Bapak pun materinya pun materi tak berguna, cara Bapak pun tak bagus, misalnya. Nah, apa sekarang ini? The single biggest problem facing education today is that our digital immigrant instructors, our digital immigrant teacher, our digital immigrant lecture. Jadi dosen-dosen yang imigran tentang teknologi, itulah persoalan kita juga. Kenapa? Karena pembelajaran sekarang pindah, makanya harus kreatif. Mengapa? Karena guru-guru ini lahir pada era yang tidak di zaman digital. Mau mengajar murid yang seperti ini, ya gagal, nggak bisa. Oke. Akar masalah yang kedua. Oke, akar masalah yang kedua, lihat. Akar masalah yang kedua itu, lihat ini. Nih, atau sebelum akar masalah yang kedua ini gini, nih lihat ini. Coba baca baik-baik di sini. Ini RI 4.0, ini activate deep source of learning. Bukan learning centric atau student centered learning lagi. Udah kita tinggalkan itu dulu, walaupun masih bisa dipakai. Dulu kan guru berbasis tes. Sekarang ini activate deep source learning. Bagaimana mengaktifasi sumber belajar? Sama dengan kesehatan ini ya, bukan BPJS yang perlu dibanyak-banyai, tapi strengthening source of well-being. Bagaimana mencetak orang punya daya tahan tubuh yang hebat, karena Tuhan memberikan sama kita sistem pertahanan tubuh yang luar biasa. Nah, itu sekarang yang mau kita endorse seperti itu gitu. Nah, akar masalah yang kedua inilah dia. Dulu saya menjadi guru itu dengan konten yang hebat itu, terpilih guru terbaik, saya selalu guru matematik terbaik mulai tahun 83 sampai 88, 5 tahun berturut-turut guru matematik di sekolah saya, tapi tidak nasional. Tapi mereka hanya melihat saya ini gurunya nih sangat menguasai materi. Saya mengajarnya waktu itu belum ada apa, masih pakai kapur. Jadi saya hanya butuh kapur tulis saja, nggak butuh buku, nggak butuh soal, karena semua sudah dalam pikiran saya. Buku 12 jilid dulu namanya, plus 12A. Jadi 2 jilid untuk kelas 1 SMP, terus sampai 12 jilid lah buku, hafal semua. Saya semua soal UMPTN, si Penmaru, apakah namanya waktu itu, Skalu, Perintis, hafal kita. Konten saja dikuasai sudah hebat. Tapi sekarang kalau pedagoginya buruk, apalagi tidak mengerti teknologi, nggak bisa lagi jadi guru yang baik. Ini akar masalah yang kedua. Hebat kontennya tak menguasai teknologi, nggak bisa. Sebab ini irisannya. Siapa guru yang hebat itu yang bisa menerapkan TPEK? Yang kedua. Moderator nanti diingatkan saya kalau apa ya. Akar masalah yang ketiga, yang kita ajarkan low order, padahal itu kerja komputer. Yang dibutuhkan apa di masa depan? Malangnya anak-anak Indonesia diajar di sini. Yang dibutuhkan high order, karena inilah pekerjaan manusia. Gitu. Iya kan? Kalau akar 0,125 dikurang logaritma 0,001 dibagi akar pangkat 3 dari 7, ini setengah mati menghitungnya ini. Nah, inilah low order ini. Low order. Setengah mati menghitungnya ini. Tapi itu low order, nggak guna itu. Karena rutin. Ya kan? Kalau ada guru SD mengatakan 5 tambah titik-titik sama dengan 8. Low order itu. Yang high order itu gimana, Pak? Titik-titik tambah titik-titik sama dengan 8. Ini low, ini high. High order ini. Masa high order? Iya. Orang bisa buat muridnya nanti 6 tambah 2 bisa, Pak? Bisa. 3 tambah 7 tambah bisa. Sampai. Jadi berapa banyak pasangannya? Nggak bisa dicari. Selama hidup pun nggak akan bisa dicari. High order dia. Nah, akar masalah yang keempat gini sekarang. Kalau guru ini kita buat ini, sederhana aja kita buat komposisi terhadap high order thinking skill. Siapa guru yang tahu, siapa guru yang paham, siapa guru yang menerapkan, siapa guru yang konsisten, istiqomah menerapkannya. Nah, lihat persentasenya. Nah, kenapa selalu saya sampaikan? Ya, karena ini akar masalahnya kita. Akar masalahnya ya begini nih. Nggak usah panjang-panjang akar masalahnya. Yang tahu tentang high order 70%, yang paham cuma 40%. Yang mau menerapkan 20, yang konsisten 5%. 206.000 sekolah Indonesia, hanya 5%. Kalau 10% saja 20.000. Jadi kalau 5%, gimana? Cuma 50%. 3 juta guru Indonesia, kalau 10% kan 300.000. Kalau 5%-nya cuma 150.000. Apa yang mau diharap dari anak-anak yang 54 juta ini, bila
Hanya 2,7 juta mereka yang belajar tentang high order. Padahal seluruh hidup ini, seluruh hidup ini memerlukan high order thinking skill. Seluruh kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, berpolitik, berekonomi, berpilpres, semuanya memerlukan high order thinking. Padahal hanya 5% yang dapat. Itu masalahnya gitu loh maksud saya. Nah sekarang ini, untuk bisa mencapai anak-anak yang kreatif itu, yang dibangun apanya? Critical thinkingnya, komunikasi yang baik, dan kolaborasi. Pertanyaannya, mereka kerjasama di sekolahnya kayak apa? Cuman dibikin kelompok-kelompok saja. Nah itu, jadi kreativitas hanya lahir dari pikiran yang tajam, hati yang bening, kolaborasi, dan komunikasi yang hebat. Atau dia bisa bicara soal abstraksi apa tidak, bisa bicara algoritma atau tidak, bicara berpikirnya dekomposisi apa tidak. Dia punya komposisi. Inilah the six C's itu. Akar masalahnya di sini. Ingin saya katakan, integrasinya ini pada mata pelajaran belum maksimal. Karena mata pelajaran basisnya adalah soal-soal. Nah, yang paling penting ini. Saya sampai kapanpun akan saya sampaikan nih. Kenapa? Karena cara menilai menentukan nasib bangsa. Dalam paradigma outcome-based education itu, sebenarnya di penilaian dijagai. Semua orang bebas belajar, tapi dijagai betul di penilaian. Bangsa itu bangkit. Tapi menghancurkan penilaian sekolah sama dengan menghancurkan satu bangsa. Itu jelas itu. Lahir generasi yang tak mau belajar, yang nyontek dan lain sebagainya. Itu masalahnya. Karena itu betapa pentingnya menata penilaian, sebab bukti menunjukkan bila guru Indonesia membuat penilaian muridnya, nilainya 8, 9, 8, 9, 10. Kalau dibuat tes, ternyata ada nilai 4, ada nilai 5. Berarti nilai yang diberikan guru ini adalah nilai palsu. Bagaimana bangkitnya bangsa kalau guru sudah memberi nilai palsu? Kalau kita ini semua ini, kita yang hadir di Zoom ini, kita guru semua. Itu masalahnya. Nah sekarang, akan masalah yang berikutnya. Asal kita bicara guru, saya ulang-ulang ini, kita bicara terus uang. Kalau gaji guru yang sekarang 7 juta, dengan tunjangan, dinaikkan 10 kali lipat, 70 juta. Pertanyaannya, apakah terus pembelajarannya baik? Tidak. Atau tidak seperti itu? Tidak. Jawabnya tidak. Itu malangnya di situ. Kalau sikit-sikit bicara kesejahteraan, malangnya di situ. Kalau mau dinaikkan 10 kali lipat pun gaji guru, apakah pembelajaran berubah secara fundamental? Tidak. Jawabnya tidak. Nah kenapa? Karena yang bisa mengubah pembelajaran menjadi 100% itu adalah mindset, value, karakter, panggilan jiwa, ketulusan, keikhlasan orang, menggunakannya sebagai paradigma, bukan sekedar cari pekerjaan, tapi paradigma ibadah. Gaji ini bisa mengantarkan berapa persen? 70% kinerja. Ada memang gunanya. Tapi untuk mengantarkan orang kerja 100% itu bukan gaji, dan seterusnya. Akar masalahnya di situ Bapak dan Ibu. Akar masalah yang berikutnya, setengah mati kita bilang, di SD ini Pak, biarlah mereka dulu belajar tentang sikapnya Pak. Karena membangun sikap 05, 6, 12. Kalau terlambat membangun sikap, nggak ada gunanya. Maka jangan ajarkan mata pelajaran di SD. Cukuplah tematik terpadu. Tapi nggak bisa-bisa juga seperti itu gitu. Nah masalahnya di situ. Nah sekarang apa solusinya? Ini di penghujung. Nanti Bu Moderator bisa ingatkan saya. 5 menit lagi nih Prof. Oke, pas nih solusinya ini. 1. Jadi harus berubah gurunya, mengerti pembelajaran digital. Apa itu pembelajaran digital? Dan gimana menerapkannya gitu ya. Harus paham itu. Mengerti bahwa academic achievement itu digital age literacy, inventive thinking, effective communication, and high productivity. Ngerti gitu loh. Mengerti education 4.0 bahwa murid learner as a content producer. Nah, itu lihat course desainnya gimana teacher. Lihat electronic book, online material, mengerti yang seperti itu. Mengerti skema proses blended learning. Kalau saya buat face to face, blended and online learning kira-kira seperti ini. Nah, tibalah saya pada penghujung dari slide ini. Saya mengajukan model pembinaan guru masa depan. Model pertama, bahwa guru adalah siswa terbaik, kepala sekolah adalah guru terbaik, pengawas adalah kepala sekolah terbaik, kepala dinas pendidikan adalah pengawas terbaik. Dengan demikian, seluruh persoalan-persoalan di sekolah bisa diatasi kepala dinas dan pengawas karena dia pernah menjadi guru terbaik dan kepala sekolah terbaik. 1. Model yang kedua, saya ingin bahwa PPG kita ke depan, PAG kita itu berbasis jenjang. Jadi profesionalitas guru berbasis jenjang, TK, SD, SMP dan seterusnya gitu. Jadi jangan kita buat dia umum.
Malah mau lebih spesifik lagi katanya cukup 8 modul. Ya makin tidak mungkin seperti itu. Model ketiga, kemitraan profesional guru itu gini. Apa yang pertama berubah di guru secara fundamental? Mindset. Itu yang harus berubah. Itu yang berubah. Mindset apa? Gunakan guru sebagai profesi. Kalau guru mindsetnya uang, itulah serendah-rendah manusia. Berarti naik. Guru ini adalah aktualisasi diri, ibadah. Kalau sudah sampai pada ini ibadah, sudah selesai persoalan. Semua guru kita akan hebat-hebat. Bahwa jadi guru itu adalah rahmat, amanah, panggilan, aktualisasi diri, ibadah, seni, dan kehormatan. Itu yang pertama berubah. Dulu mestinya baru mengubah suasana pembelajaran. Selama mindset guru tidak berubah, tidak berguna kita bicara soal mengubah suasana pembelajaran. Rubah mindsetnya dulu, rubah CPD-nya. TPG-nya nanti kita buat berbasis indeks kinerja. Nah, sekarang yang berikut setelah itu apa? Rubahlah kelas yang seperti ini, cuma satu yang bertanya menjadi kelas yang seperti ini. Semua aktif. Dengan demikian nanti kita akan memperoleh apa? Pembelajar yang tangguh dan mandiri. Kita akan memperoleh cara berpikir anak-anak Indonesia, berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab yang hebat. Kita akan memperbaiki cara hidup, beragama, berpolitik. Yang terakhir, model keempat. Membina guru itu hanya 3 instrumennya buat uji kompetensi. Tidak persoalan kalau di negara orang, saya lihat di Beijing itu, waktu libur gurunya datang ke sekolah. Mereka menguji sendiri aja, di mana dia kurangnya gitu. Disiapkan cara-cara mengujinya, CBT atau CAL juga. Begitu ada CBT, computer based test, ada computer assist learning. Nah, 2, penilaian kinerja. Memang kinerja harus kita nilai, namanya guru. Yang ketiga, diklat. Diklat itu mandiri dan baik mandiri maupun oleh vendor. Nah, dasar lanjutan pengembangan. Hanya 3 instrumen ini yang bisa, sehingga berdasarkan itulah kita menilai guru profesional, kenaikan pangkat dan tunjangan profesi dibayar. Bila indeks kinerjanya 0,8 dengan gaji 4 juta, bayarnya 3,2, setara. Kan kata-kata setara. Orang akan bertanya, gimana Pak supaya indeks saya itu 0,1, bukan 0,1,0 atau 100%. Ya, pelajari ini gitu. Nah, ini model yang ini. Akhirnya di ujung ini saya mengajukan apa yang pernah disebutkan oleh Peter Drucker. The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence. It is to act with yesterday's logic. Jadi, bukanlah masalah itu yang hebat sebetulnya. Bukanlah COVID itu yang hebat, tapi cara kita merespon dengan cara-cara berpikir yang sudah lapuk, cara berpikir yang lalu. Itulah masalah besarnya. Atau kita hari ini harus berubah. Seperti kata Charles Darwin tadi, it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Jadi bisa berubah nggak kita semuanya, lebih sungguh-sungguh, lebih ikhlas. Itulah kata kunci untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan itu. Begitu Bu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa sekali Prof. Ini banyak chat masuk katanya, wah, pemaparan materi dari Prof. Sawal ini luar biasa sekali. Gitu. Bapak Ibu dipersilahkan jika akan ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau apapun. Tadi sepertinya sudah ada yang raise hand, tapi saya nggak lihat ya. Yang mana ya yang raise hand? Tadi ada 2. Sinten ya, silakan. Selamat hari Bu. Silakan Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Selamat Heredi dari SD Negeri 10 Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dan juga mahasiswa PPG Dalcep SD Angkatan Kedua kelas B. Luar biasa sekali Pak Prof. Sawal Gutom terkait dengan materinya. Memang permasalahan problematika guru dan pendidikan Indonesia itu multidimensi Pak. Jadi memang butuh waktu dan harus ada haluan besar, dan memang kekacauan problematika bangsa ini juga salah satu hasil dari pendidikan atau sistem yang kita bangun dari masa-masa sebelumnya. Yang saya ingin tanyakan Pak, untuk terkait dengan paradigma pendidikan masa pandemi, kita tahu sekarang memang pandemi kita tidak tahu kapan berakhir. Jadi mohon saran, masukan, dan inovasi apa yang perlu dipersiapkan, dikembangkan, diadaptasikan oleh pendidik, karena anak-anak sudah jenuh sekali dengan pembelajaran ini daring, dan juga masuk juga belum memungkinkan untuk melaksanakan pendidikan pada masa pandemi yang belum tahu kapan ini berakhir. Karena tentunya kurikulum yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Ya.
terkait dengan adanya inovasi, kreasi, dan untuk membekali anak untuk menjawab tantangan di masa yang datang, Prof. Karena memang saya selaku mendidik masih mengacu pada kurikulum, sehingga muatan-muatan untuk menjawab tantangan di masa depan, terutama untuk SD kan masih difokuskan pada bagaimana nanti melanjutkan ke SMP, membekali baca, tulis, hitung, dan persiapan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya. Terima kasih, Prof. Oke. Silakan Bu Moderator. Oke, terima kasih. Masih satu lagi, Prof. Pak Dadang. Silakan. Dari Unpas. Monggo, Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof. Mau ke Bunda karena kita ada satu statement bahwa datang di tempat masing-masing gitu ya. Dan ada statement langsung kerja di sana. Kalau langsung bekerja di sana kan mereka juga banyak yang sudah langsung bekerja kan, langsung kemudian punya NUPTK diajukan. Misalnya kan mereka ada yang dapat 200.000, 300.000. Nah, yang jangan sampai kita itu yang beri harapan kosong. Ini harusnya ke Bunda Air nih, tapi mudah-mudahan Prof Sawa yang di atas ya ada bocoran nih. Kalau langsung bekerja saja jangan itu misalnya. Bu Moderator, suara saya dengar, Bu? Mohon maaf kok terputus-putus ya. Pak Dadang terlempar ya? Iya, Pak Dadang ini masuk lagi nih. Oh iya, Pak Dadang. Adalah barangkali Prof Sawa sudah tahu ada bocoran nih. Apakah sudah ada kerjasama dari Kemdikbud dengan Dengan karena terang saja sampai saat ini masih ada alumnus PPG yang belum diangkat P3K juga PNS itu yang jadi masalahnya ini. Jadi dari dulu kan alumni PPG akan ditempatkan kenyataan tidak, karena memang belum adanya kerjasama antara Kemdikbud dengan Menpan. Kali ada bocoran Prof Sawa ini, mohon maaf ya, harus tadi ke Bunda hanya Bunda tadi keluar, jadi minta bocorannya nih, itu aja. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dadang. Dua dulu Prof Sawa. Baik. Terima kasih, yang pertama tadi dari Pak Slamet Haryadi terkait dengan inovasi apa yang harus diterobos oleh Bapak Ibu Guru terutama di masa pandemi. Monggo Prof. Baik. Terima kasih Pak Slamet Haryadi. Suasana COVID ini memang sudah mulai jenuh murid-murid kita. Jadi langkah pertama saya mulai dulu dari dari atasnya begini. Kan ada 4 pilar pendidikan. Di suasana COVID ini sebelum ke guru ada baiknya kita bagaimana caranya dulu untuk mengefektifkan 4 pilar itu. 1 keluarga, 2 sekolah, 3 masyarakat, artinya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, 4 tempat bekerja, dunia kerja. Nah ini pendidikannya berlangsung di 4 itu, nggak ada di tempat lain pendidikan. Nah sekarang paling tidak yang amat sangat penting mendapat perhatian kita memang 2, keluarga dan sekolah. Nah, jadi langkah pertama memang harus ada intervensi sekarang untuk menempatkan para orang tua menjadi guru. Meski saya menduga ini riset-riset sederhana, 20% orang tua kita itu memang tidak paham bagaimana itu harusnya pendidikan dilakukan sama anak. Nah, tapi 80% ada yang 80% ini kan modal dasar kita untuk mengintervensi mereka sehingga mereka bisa. Nah, karena itu desain apa Pak yang paling ideal kita lakukan? Saya di langkah pertama, guru-guru Indonesia bila perlu difasilitasi oleh LPTK, FKIP, UST misalnya. Pertama, memang harus bisa Pak menyiapkan bahan ajar yang tidak harus berbasis jaringan dulu, tapi bahan-bahan ajar yang sederhana dengan istilah Kemendikbud kita itu yang amat sangat potensial, materi-materi penting sekali. Itu yang harus kita siapkan sekarang, banyak-banyak, untuk seluruh mata pelajaran, mudah dipahami. Artinya begini, ada buku untuk guru, ada buku untuk orang tua, ada buku untuk siswa. Kira-kira mengerjakannya
Kalau diberdayakan kita semua ini bisa nggak bisa? Saya punya pengalaman K13, Pak. K13 itu punya buku guru, punya buku siswa, Pak. Sangat mudah. Sehingga guru-guru sekarang sulit pindah, Pak. Kalau matematik, saya misalnya di Medan, SMA Negeri 1 Medan, SMA-SMA yang lain, kami udah nggak bisa pindah dari situ, Pak. Karena di situ, di buku itu jelas, Pak. Inspirasinya ada, aplikasinya jelas. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung mengajar materi. Tapi ditunjukkan dulu, apa sih materi ini, mengapa harus dipelajari, apa fungsinya, aplikasinya apa, kira-kira seperti itu. Jadi kita siapkan itu. Yang kedua, kalau sudah ada buku guru, ada buku siswa, ada buku untuk orang tua, mau tidak mau harus kita buat ini. Yang kedua, bagaimana itu dinaikkan di jaringan, sehingga mudah diakses. Nah, kan sebagian daerah, Pak, nggak bisa menggunakan jaringan, sudah cukup 2 ini. Nah, naik. Bila di daerah itu ada jaringan, Pak, udah bisa kita buat di jaringan offline. Berarti kita bisa rancang interaktif. Berarti kita bisa rancang dalam bentuk video. Interaktif bisa kita buat sekarang dengan menggunakan LMS sederhana. Jangan LMS yang terlalu rumit. Interaktif bisa CAL namanya, Computer Assisted Learning tanpa jaringan. Tapi ada tersimpan di memori. Nah, itu bisa kita buat interaktif. Cara-cara itu yang harus dituntut kreativitas guru kita sekarang. Itu saya sebut tadi, guru kita sekarang nggak bisa lagi bicara soal RPP tatap muka. Dia harus bisa buat RPP BDR bersama orang tua. Dia bisa buat ini kalau kita mau online learning, ini RPP-nya. Kita harus bisa buat blended. Kita akan menggunakan gabungan. Nah, hanya cara-cara itu, Pak, yang bisa kita pakai sekarang untuk di era COVID-19 ini. Perbanyak sumber belajar, perbanyak medium belajar, tapi gurunya memang harus betul-betul punya kapasitas untuk itu. Nah, apakah kita siap? Sebetulnya siap bila di-endorse, semua diberdayakan, semua kita berdayakan LPTK, kita berdayakan semuanya. Dosen-dosen muda kita banyak yang bisa seperti itu. Kalau menurut saya itu Pak Slamet Aryadi. Tetapi ya yang kita benahi kan memang mindset gurunya sekarang. Nah, yang Pak Dadang, kan masalahnya dulu kita sudah pernah menyelenggarakan PPG, Pak, untuk PGSD. Tapi saya ingin mengatakan, meski tidak diangkat oleh kabupaten kota, Pak, oleh Pemda, tapi tidak ada satupun alumni PPG kita yang menganggur. Tidak ada satupun, Pak. Akhirnya, Pak, memang tidak ada komitmen mereka, tapi akhirnya, Pak, semuanya diangkat. Bahkan kalau dari Medan, memang tidak hanya di Sumatera Utara semua. Ada yang di Jambi, ada di Pekanbaru, ada yang di Aceh, ada yang di Riau, macam-macam itu, Pak. Tapi hanya diangkat. Alangkah baiknya bila sejak awal komitmen itu ada memang. Karena itu, Pak, yang bisa mengikat daerah bukan permen, Pak, PP. Itu masalahnya. By regulasi dulu, Pak, ya. Nah, gimana caranya? Memang kalau bupati wali kota, Pak, diikat pakai permen, mereka malah nyala-nyalain kita. Menteri Bapak itu ngerti nggak soal otonomi daerah? Pasti begitu ngomongnya. Tapi kalau diikat pakai PP atau undang-undang, baru mereka bisa patuh. Nah, itu satu. By regulasi, Pak. Bocorannya sekarang, kan kita menyelenggarakan PPG Prajab itu mestinya based on jumlah yang pensiun, 70.000, 60.000. Yang diselenggarakan kan 10.000. Ada bocorannya nggak bahwa PPG kita ini? Nah, itulah sebabnya Pak Dirjen kita ini begini, Pak. Kan mestinya mengangkat guru pasca masa transisi undang-undang 2016 yang lalu mestinya sudah alumni PPG, Pak. Sayangnya tidak bisa kita selenggarakan PPG Prajab. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Makanya Pak Dirjen itu bekerja sama dengan Menpan, terima aja dulu jadi guru lulusan S1, baru di PPG Prajabatan, baru di PPG-kan. Kenapa kok dibuat seperti itu? Karena tadi, kalau di PPG Prajabatan belum status PNS, ada jaminan nggak dia diangkat? Ya supaya ada jaminan, ya sudah terima aja dulu jadi PNS. Walaupun itu sebenarnya menyalahi Undang-Undang 14. Bagaimana menerima PNS calon guru belum bersertifikat? Tapi daripada nanti dia tidak diangkat, tapi seleksinya mestinya seleksi yang lebih ketat. Jadi, itu makanya diajukan penerimaan guru 2021 itu akan diterima dengan jalur PNS, tapi lulusan S1. Sedangkan lulusan S1 diterima, apalagi lulusan PPG. Nah, lulusan PPG ini memang sudah bolak-balik kita rintis dengan Menpan supaya dia memang diberikan cara-cara khusus. Meski kita pakai seleksi berdasarkan undang-undang ASN, tapi juga boleh diberi privilege-nya karena dia sudah bersertifikat. Hal-hal seperti itu yang memang kita rintis. Jadi kalau bocoran yang ada bahwa guru seperti yang dibilang Bu El tadi gitu. Nah kalau yang lain-lain saya kira
kalau belum ada regulasinya, jangan terlalu terburu-buru kita sampaikan, karena bisa-bisa berubah gitu. Jadi pandangan saya begitu, Pak Dadang. Silakan, Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, Prof. Pak Slamet dan juga Pak satu lagi, Bu. Satu lagi katanya, Pak. Satu lagi. Ini desakan dari orang tua. Jadi memang saya mendengar kemarin permohonan untuk pemblokiran game online, Bapak. Tapi memang belum dituruti oleh Kominfo. Jadi banyak sekali dari jenjang SD, SMA maupun SMA yang desakan untuk game online segera ditertibkan, begitu, Pak. Mengganggu pembelajaran daring, Pak. Mohon disampaikan kepada pemangku kebijakan yang terkait. Sangat setuju, ya. Karena dulu di Jepang waktu menurun sains itu gara-gara game-game juga itu. Ya, oke. Ya. Terima kasih, Pak G. Ya, G. Sami-sami. Bikin mager ya, Pak Slamet ya, game online. Betul, Ibu. Terima kasih Pak Slamet. Untuk selanjutnya ada yang sudah raise hand, ada Pak Mubarok dan juga Bu Rita Fatmaningrum. Pak Mubarok terlebih dahulu, dipersilahkan, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini kami tidak aktifkan kameranya karena jaringannya kurang stabil sehingga nanti putus-putus begitu. Paham, Pak Mubarok. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih Bapak Profesor Sawal. Ini kondisi terkini bahwa kemajuan teknologi sudah luar biasa, Prof. Dan oleh orang kreatif, inovatif, dan punya kompetensi IT, mereka memanfaatkan kondisi ini untuk membangun usahanya. Kalau dalam bahasa kekiniannya adalah ekonomi kolaboratif, di mana mereka tanpa harus bertemu, tidak saling kenal, mereka bisa berbisnis bersama, bagi hasil bersama, kaya bersama, padahal mereka tidak saling kenal, tidak juga bertemu. Bahkan kolaborasi mereka ini bukan hanya dengan saudara senegara, mereka bahkan sudah lintas negara atau transnasional. Seperti platform bisnis yang booming di era pandemi ini. Mohon maaf kami nyebut merek ini, seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Grab, dan banyak lagi. Poin kami begini, Prof. Kami pernah mendapatkan modul kurikulum sekolah penggerak yang berisi tentang kerangka kurikulum, di mana dalam modul itu JTM reguler, semua mapel akan berkurang 1 jam atau 1 JTM, pendidikan agama, PKN, bahasa, matematika, dan semua mapel-mapel yang lain. Namun 1 jam itu tidak hilang, akan tetapi akan diwujudkan dalam bentuk proyek atau penugasan yang terkait dengan peningkatan kapasitas siswa terkait kondisi sosial mereka, pengalaman kerja misalnya untuk anak siswa SMK. Dan dalam pandangan kami konsep kurikulum ini cukup bagus karena siswa mungkin ada jam yang kurang di kelas, namun akan ada waktu mereka akan bergelut dan belajar tentang realitas hidup sosialnya. Nah, pertanyaan kami, benarkah modul ini itu memang konsep dari Kemendikbud atau saya kurang tahu kebenaran atau cuma wacana saja dari modul ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mubarok. Satu lagi Bu Rita Fatmaningrum. Ya, terima kasih atas waktunya. Luar biasa sekali ya Pak materi yang disampaikan. Yang ingin saya tanyakan, Bapak tadi mengatakan bahwa salah satu guru hebat itu harus menguasai teknologi. Sedangkan saat ini masih banyak guru-guru lama yang tidak menguasai teknologi, tapi mereka juga berjasa untuk negeri ini. Termasuk orang-orang hebat di negeri ini itu juga lahir dari guru-guru lama yang tidak semuanya menguasai teknologi. Lalu tanggapan Bapak untuk mereka apa? Apa mereka selalu disalahkan seperti itu? Karena mereka juga bagi saya sendiri, mereka itu luar biasa sekali juga jasanya. Bahkan mungkin orang-orang hebat yang bisa duduk di atas sana juga lahir dari guru-guru yang notabene dia tidak menguasai teknologi sampai saat ini dan mereka masih aktif mengajar. Terima kasih Bapak. Terus yang pertanyaan kedua, apa tadi yang di PPG itu kan ada kompetensi yang salah satunya ada tugas portofolio. Nah, apakah bagi guru yang aktif melatih lomba-lomba sampai dia bisa juara 1 kecamatan, kabupaten, atau bahkan sampai nasional, apakah itu juga bisa digunakan Pak? Bukti kita sebagai pelatih seperti itu, kalau bisa apa yang perlu disertakan seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mubarok dan juga Bu Rita Fatmaningrum.
Ada 2 pertanyaan, Prof. Menikah dari Pak Mubarak terkait dengan modul sekolah tadi hampir semua dikurangi 1 jam. Apakah benar modul ini dari Kemendikbud atau bukan? Kemudian dari Bu Fatma tadi, Bu Fatma tadi menanyakan 2 pertanyaan. Salah satu guru itu harus menguasai teknologi. Bagaimana dengan guru-guru lama yang notabene tidak menguasai teknologi tetapi sangat berjasa terhadap negeri ini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan portofolio. Apakah di Bapak Ibu guru ini yang mengikuti lomba-lomba tingkat nasional atau tingkat kabupaten bisa digunakan sebagai bukti portofolio? Makasih, Prof. Baik, pertama Pak Mubarak, sebelum saya jawab, apakah itu konsepnya Kemendikbud? Nah, nanti mungkin ada teman-teman dari Kemendikbud yang menjawabnya. Tapi saya naik dulu di konsepnya dulu. Konsepnya begini, seluruh mata pelajaran itu mestinya harus mengintegrasikan kapasitas anak untuk menghasilkan sesuatu. Belajar itu kan menghasilkan sesuatu, makanya project based learning. Kalau dalam pandangan kurikulum manapun yang pernah kita terapkan, ini hanya pergeseran-pergeseran istilah saja. Substansinya sebenarnya nggak bergeser. Jadi sepatutnya nggak apa-apa mau dikurangi 1 jam per mata pelajaran, lalu itu nanti dimasukkan menjadi project based learning. Itu hanya bagian dari metodologi saja. Jadi bukanlah satu program yang sepertinya baru atau apa, sama sekali tidak. Jadi jangan misalnya seolah-olah itu baru karena yang selama ini yang kita kerjakan itu belum optimal, harus dibedakan itu kan gitu. Nah, jadi yang idealnya adalah seluruh mata pelajaran itu kontennya 4 dari kacamata perwilayahan. Apa itu kontennya 4? 1, harus bicara tentang global atau bicara lokal dulu, kearifan lokal. Orang hidup di daerah tertentu, mestinya kalaupun nanti kelak dia akan tinggal di situ, dia mengerti cara hidup di situ. Yang kedua, nasional, regional, dan internasional. Lalu konten dari life skill, seluruhnya mata pelajaran itu harus mengandung life skill, keterampilan hidup. Lalu keterampilan hidup, apa yang paling diperlukan untuk keterampilan hidup? Sikap, pengetahuan, dan skill untuk bekerja, skill untuk menghasilkan sesuatu. Sudah, karena kelompok manusia ini hanya 2. Nah, kalau dilihat dari pengelompokan manusia, apa muatan dari mata pelajarannya? 1, dia bisa menghasilkan jasa, dan dia bisa menghasilkan benda. Apapun itu, siapapun dia sekolah, dia punya, kelak dia hidup nanti menghasilkan jasa sebagai ilmuwan, jasa sebagai dokter, jasa sebagai guru. Dia bisa menghasilkan komputer, mobil, dan lain sebagainya. Nah, tentunya muatan kurikulum kita kan mestinya seperti itu. Nah, itulah yang kita sebut dengan project based learning, problem based learning, dan project based learning. Nah, apakah konten-konten itu dari Kemendikbud? Saya pun, Pak Mubarak, belum lihat persis apakah itu dari Kemendikbud. Meski saya bisa telusuri nanti, saya kira. Tapi kita dudukkan dulu hakikatnya. Jadi mau bergeser apapun konsepnya, mau berganti apapun rezim menteri, bahwa kontinuitas pendidikan itu adalah bicara tentang apa? Tentang kehidupan. Bicara tentang modal berbangsa bernegara. Bicara tentang apa wawasan yang diperlukan. Jadi pendekatannya apa? Oh, belajar berbasis masalah, berbasis problem, dan belajar berbasis proyeknya untuk menghasilkan itu. Itu Pak Mubarak. Nanti kita cek sama-sama Pak kalau itu. Yang kedua, Bu Rita Fatmaningrum, gini, saya ingin langsung dulu guru lama itu, apakah dia lantas tidak mendapat tempat atau tidak kita hargai? Sama sekali nggak begitu, Bu. Sama sekali. Jangan dipaksa juga orang-orang yang sekarang. Orang kan dididik sesuai dengan zamannya. Ya kan begitu ya? Ali bin Abi Thalib kan bilang, didik orang sesuai dengan zamannya. Zamannya guru yang dulu mah nggak ada teknologi. Loh, apa mereka tiba-tiba salah nggak ada teknologi? Enggak. Setelah Tuhan, Nabi, orang tua, guru, apa ada lagi? Cuma 4 itu levelnya kan gitu. Coba bayangkan posisi guru itu, ya kan? Tidak ada kemajuan bangsa melebihi kemajuan gurunya. Jasa mereka itu luar biasa. Kalau mereka tidak menguasai teknologi di zaman itu, ya memang begitulah, guru-guru lama itu nggak perlu teknologi. Nah, tapi ingat Bu, gini. Nah, statement saya ini nanti lihat. Technology will not replace guru. Teknologi tidak bisa menggantikan guru. Tetapi Bu Rita Fatmaningrum, tetapi guru yang tidak bisa teknologi sekarang dan ke depan, silakan minggir.
nggak kerja di guru lagi, tidak boleh jadi guru lagi. Jadi technology will not replace teacher, but teacher who can use technology will be replaced. Jadi teknologi tidak akan menggantikan guru, tapi guru yang nggak bisa teknologi sekarang dan ke depan silakan diganti, nggak boleh jadi guru lagi gitu loh. Nah itu ke depannya. Tapi kalau kita mau lihat yang lalu, jasa mereka luar biasa. Jadi jangan sampai nanti kita ini salah menempatkan gitu loh. Yang kita diskusikan ini kan sekarang dan ke depan. Guru-guru ke depan kalau nggak bisa teknologi malu di depan muridnya. Karena apa? Begitu Bu Rita mengajar di depan mahasiswa, Bu Rita kan dosen kan, dosen apa Bu Rita, Bu moderator? Begitu Bu Rita ngajar, dengarkan ya kan, langsung murid-murid atau mahasiswanya pakai teknologi. Loh, yang diajarkan Bu Rita ini yang lama-lama ini pasti gitu mahasiswanya, karena dia bisa lihat apa yang terbaru. Nah, coba kalau gurunya, dosennya nggak mengikuti teknologi, kan tertinggal dia. Makanya sebaik-baik dosen TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge. Sebaik-baik dosen activate deep source of learning, begitu. Nah, jadi saya kira posisinya jelas sekarang antara guru atau dosen ke depan dan guru dan yang lalu. Tanpa sedikit pun tidak mengurangi penghargaan kita. PPG, kan di sana ada portofolio. Bila aktif melatih sampai menghasilkan, nih diisi di portofolio itu. Bagaimana cara mengisinya? Panduan pengisian portofolio sudah dikeluarkan PPG. Dan di Prodi, ya, di Prodi Pendidikan Profesi Guru, UST, FKIP UST itu pasti ada. Bagaimana panduan untuk mengisi portofolio dan apa-apa saja yang dapat diisikan di portofolio. Saya kira itu kan banyak itu nanti dan bagaimana cara ngisinya. Begitu Bu moderator.